Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukuna solihah? Bagaimana kabar anak-anak solihah yang ada di rumah? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kemudahan dalam melakukan segala hal, ya, terutama dalam belajar, ya. Anak-anakku yang solihah, seperti biasa kita bertemu kembali ya melalui video pembelajaran jarak jauh bersama Ustazah Era dan Ustazah Venta. Nah, ya. Sebelum mulai belajar, jangan lupa menerapkan 3M 1D ya. Yang pertama apa, Ustazah Venta? Iya, mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, memakai masker. Dan ketiga, menjaga jarak, serta yang terakhir membaca doa, ya, membaca doa supaya terhindar dari wabah penyakit apapun, bukan hanya corona saja ya, tapi segala macam penyakit ya. Dan yang paling penting adalah jangan lupa membaca zikir pagi petang ya, karena itu sangat penting ya. Ibaratnya ya seperti kita memakai baju jaket besi. Kalau kita jatuh kita nggak kena ya, nggak kena maksudnya nggak sakit, nggak terluka gitu maksudnya. Ya, anak-anakku yang solihah, sebelum kita mulai belajar ada penanaman karakter ya. Ustazah Venta akan membacakan penanaman karakternya ya. Anak-anak solih dan solihah, dalam surat Al-Baqarah ayat 271 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, Ustazah, apa sih maksudnya Ustazah jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik? Itu maksudnya ya, kalau kita menampakkan sedekah kita, tapi tergantung niat dulu, Ustazah. Kalau niat kita bagus, misalnya kita tampakkan sedekah kita biar orang lain melihat, motivasi. Ya, biar orang lain motivasi. Oh, dia bersedekah, aku mau dong sedekah kayak dia gitu. Itu maksudnya, itu baik. Ya, tapi jangan menampakkan sedekah karena sombong agar dipuji bagus hebatnya dia bersedekah ya. Jangan sampai seperti itu ya, Nak. Iya, jangan sampai seperti itu ya. Iya dong, aku sedekahnya gini-gini. Nah, itu enggak boleh. Ya, itu namanya sombong. Bukannya dapat pahala tapi malah dapat dosa ya. Nah, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang kafir, maka itu lebih baik. Fakir maksudnya ya, itu lebih baik bagimu. Apalagi kamu sembunyikan, itu jauh lebih baik daripada ditampakkan. Tangan kanan kalau memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Iya, benar. Dan jika kamu melakukan semua itu, Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Semua Allah akan hapuskan dosa-dosamu. Insya Allah sedekah itu penggugur dosa ya Ustazah. Iya, penggugur dosa. Dan sedekah itu juga memperpanjang umur, Ustazah. Banyak manfaatnya, Ustazah. Sedekah itu juga menolak segala macam bencana, musibah, menyembuhkan orang yang sakit. Masya Allah, banyak. Dan kalau kita meninggal juga, pahala sedekah tetap mengalir ya. Misalnya nih, kalian mau bersedekah di masjid, mau sedekah sejadah misalnya, Al-Quran. Nanti orang yang pakai sejadah yang kamu sedekahkan, orang yang membaca Al-Quran yang kamu sedekahkan, maka kamu juga dapat pahala ya. Itu akan mengalir terus tanpa henti ya. Atau seperti seandainya kita ada yang orang berpuasa, terus kita membelikan makanan untuk dia berbuka, insya Allah pahala yang puasa itu akan masuk juga ke kita. Masya Allah ya. Jadi pahala sedekah itu berlipat ganda pahalanya ya. Jadi jangan takut bersedekah dan jangan takut harta kita berkurang karena sedekah. Malah akan menambahkannya. Allah akan memberikan berlipat-lipat ganda sedekah ya. Masya Allah. Jadi semangat solihah ya. Sedekahnya harus dikencengin lagi ya. Siapa tahu kalau kalian lagi kesusahan, dengan bersedekah Allah akan mudahkan segalanya. Betul ya. Insya Allah diberi kemudahan ya Ustazah. Baik, kita lanjut ke kontrak belajar ya. Perlu kontrak belajar Ustazah ya? Iya, insya Allah perlu agar Anda semua siap
dalam belajar. Yang pertama apa, Nak? Nah, sekarang Solihah semuanya mempersiapkan kelengkapan belajarnya. Sudah siap belum? Buku tulisnya, buku paketnya. Masya Allah udah siap katanya Iya, Ustazah. pensilnya. Udah nggak sabar katanya mau Biar nanti belajar, ketika ya. ustazahnya menjelaskan, Solihah bisa langsung mencatat. Apa yang perlu dicatat, ya, dan memperhatikan materi yang sedang dipelajari, ya. Jadi kalau ada hal-hal yang penting mungkin nanti yang sulit bisa dicatat dan nanti bisa ditanyakan langsung sama wali kelas masing-masing yang pastinya, ya. Dan yang terakhir, menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi jangan molor ngerjain tugas ya sudah, ya. Kalau ada tugas langsung dikerjakan, langsung kirim ke wali kelas masing-masing, ya. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran, Solihah. Nah, jadi kalau kita belajar tuh harus ada tujuan, Ustazah, ya, supaya kita tahu belajarnya apa gitu. Nah, tujuan kita belajar kali ini yaitu dengan rahmat Allah melalui video pembelajaran, Ananda dapat menyebutkan dan mengurutkan berbagai pecahan uang dengan percaya diri. Jadi kita belajar tentang uang sekarang, ya. Udah tahu uang kan pasti? Iya, insya Allah terkenal uang, ya. Itu adalah salah satu alat untuk jual beli, ya. Nah, ini materi kita yaitu tentang pecahan. Tentang apa, ya? Tadi udah tahu, ya, uang. Nah, judulnya adalah pecahan mata uang. Nah, ini adalah sedikit tentang penjelasan uang, ya. Pengertian uang. Uang itu merupakan alat pembayaran dalam kegiatan jual beli. Mata uang Indonesia adalah rupiah. Nah, ada dua jenis mata uang nih, Ustazah. Iya, di Indonesia, yaitu yang pertama uang logam dan uang kertas. Ya, jadi kalian pasti udah tahu ya mana namanya uang logam, mana namanya uang kertas. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambarnya, ya. Nah, ini namanya uang logam, Solihah, yang paling sedikit jumlahnya ini adalah 100 rupiah. Lalu yang kedua adalah 200 rupiah. Yang ketiga ada yang bisa? Masya Allah. Bisa itu dia, Ustazah. Berapa, Solihah? Ih, benar jawabannya, Ustazah. 500 rupiah. Dan yang terakhir apa, Ustazah? Ada lagi yang jawab tuh, Ustazah. Berapa, Solihah? Iya, benar. Iya, 1000 rupiah. Ya, jadi Solihah, uang yang paling sedikit jumlahnya adalah 100 rupiah dan uang yang paling banyak jumlahnya adalah 1000 rupiah. Masya Allah, barakallahu fiik. Solihah lihat ya di atas ini. Jadi di sebalik uang 100 rupiah ini, nih ada gambar apa, Solihah? Kemarin kita udah belajar, ya. Apa? Oh iya, Garuda Pancasila katanya Ustazah. Masya Allah, ini adalah lambang negara kita, ya. Tapi ini juga sama, ada lambang Garuda Pancasila. Ada yang beda nggak kira-kira gambar di belakangnya tuh? Oh, sama juga, ya. Ini ada gambar Garuda Pancasilanya di atas angka 1000, ya. Ayo sekarang kita lanjut, Ustazah, ke uang kertas. Uang kertas sekarang. Iya, ini adalah gambar uang kertas. Tadi ada pecahan mata uang yang jumlahnya 1000. Ya, nah sekarang juga ada uang kertas yang jumlahnya 1000 juga. Ini bentuknya, Solihah, ya. 1000 rupiah, ada 2000, ada berapa ini, Solihah? Iya, ada 5000. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Lalu ini apa? Pecahan mata uang? Iya, 10.000. 10.000. Ini? Masya Allah, 20.000 ya, Solihah. Ya. Lalu berapa, Solihah? Yang ini 50.000 rupiah. Nah, ini yang warna merah pasti semua suka yang warna merah-merah, ya. Saya juga suka yang warna merah. Ini pecahan mata uang 100.000. 100.000 ini yang paling banyak jumlahnya di antara mata uang semua yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, ingat nak ya, kalau angka nolnya 3 seperti dulu sayang ya, artinya 1000. Dibaca 1000. Kalau 4 dibaca 10.000. Tapi kalau 5 dibaca 100.000 rupiah, ya. Ayo ke sebelah Ustazah, kita lihat gambar lebih jelas. Ya. Iya, yang lebih jelas gambarnya. Nah, ini gambarnya lebih jelas lagi, ya. Ini
juga mata uang Rp100.000 ya. Ini juga sama ya. Nah, tapi ini Solihah tahu nggak ini? Tahu nggak Maksudnya ini apa nih maksudnya? Ya. Ini adalah 75.000 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ketika hari kemerdekaan kita kemarin. Iya, yang kemarin. Tapi ini tidak dipakai Ustazah untuk jual beli. Cuma untuk memperingati, bukan merayakan. Dan ya. ini letaknya di Museum Bank Indonesia. Untuk memperingati hari lahirnya negara kita yang dulu pernah dijajah oleh kemerdekaan, bukan hari lahir, bukan hari lahir, tapi hari kemerdekaan maksudnya. Bahwa kita dulu juga pernah dijajah sama Belanda dan Jepang. Jadi ini adalah tanda untuk memperingati hari kemerdekaan negara kita yang ke-75 tahun yang lalu ya. Nah, ini juga sudah jelas gambarnya ya. Tadi udah dijelaskan di slide sebelumnya, ada gambar uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000 ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ini di sini Ustazah juga sedikit kita jelaskan di sini di uang 100.000 ini ada gambar presiden siapa nih? Pertama Indonesia Presiden Soekarno. Soekarno apa Soeharto? Soekarno. Oh iya, Soekarno. Ustazah salah sebut, terlalu bersemangat. Dan wakilnya siapa Ustazah Penta? Muhammad Hatta. Ya, ini juga sama ya gambarnya ya, Presiden Soekarno sama Dr. Andes Muhammad Hatta ya. Dan yang lainnya ada pahlawan-pahlawan di negeri kita. Iya, pahlawan-pahlawan. Kita lanjut. Nah, ini juga ada mata uang lagi ya. Sama kayak tadi ya, Nak ya. Kita lanjut ke evaluasi. Nah, evaluasinya alhamdulillah kita tadi udah belajar tentang uang ya. Semua udah tahu ya nama-nama mata uang, logam, kertas ya. Jadi sekarang untuk melatih pemahaman kalian, coba kerjakan latihan di buku paket matematika halaman 65 dan 68 ya. Semoga dimudahkan Solihah ya. Baik, kita langsung saja ke akhir pembelajaran kali ini. Insya Allah Anda semua sudah paham. Dan insya Allah Anda semua diberikan kemudahan oleh Allah dalam menjawab soal. Amin ya rabbal alamin ya. Ini ada kata-kata yang mungkin pesan moral bisa sedikit dari Ustazah ya, bahwa berbagi itu bukan tentang seberapa besar dan seberapa berharganya hal yang kau beri ya, namun seberapa tulus dan ikhlasnya apa yang ingin kau beri Solihah ya. Jadi kalau kita berbagi itu jangan lihat seberapa besar yang kita kasih, tapi tulusnya kita, ikhlasnya kita, niatnya kita, biarpun sedikit. Kalau kita ikhlas maka nanti akan dapat pahala yang besar pula. Tapi kalau kita ngasihnya banyak tapi nggak ikhlas, itu nggak ada gunanya ya Sadah ya. Itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan. Tapi sebelum kita tutup, mari sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.